Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk Bapak Ibu para pejuang PBG. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal tentang indikator pada kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Oke, kita akan melanjutkan untuk pembahasannya yang sekarang itu pada sikap disiplin. Langsung saja ke soal yang pertama. Salah satu tugas piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa dapat terlambat siswa yang data terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya, atau kebetulan anak tersebut sekolah di sekolah yang kita kerjai atau Anda, datang terlambat 30 menit sesuai aturan. Datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat tersebut meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Apa yang Anda lakukan? Tugas ya tetap tugas. Kalau pelanggaran ya harus dikenai hukuman sesuai dengan sanksinya. Kan begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut saja ke pilihannya. Yang A itu adalah memenuhi permintaan teman Anda karena alasan masuk akal, tetapi Anda laporkan kasus tersebut kepada kepala sekolah. Yang B, wah lebih sadis, dilaporkan ke sekolah langsung. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran sesuai dengan aturan, tetapi hanya untuk anaknya dan dilaporkan ke kepala sekolah. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya meskipun jumlah poin dikurangi. D. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai dengan aturan. Yang E itu adalah tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkan kepada kepala sekolah atas kasus ini. Oke, nah untuk pilihannya, jadi pada yang nomor 1 ini adalah yang paling pas itu tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran. Jadi sikap yang disiplin itu baik kepada temannya dan anaknya juga yang kena melanggar, yaitu sesuai dengan aturan. Berarti yang pas itu yang D. Nah, tetapi biasanya yang sering terjadi itu tidak yang D dalam realnya, tapi seharusnya sesuai dengan sikap disiplin dan aturan. Nah, yang betul itu ada yang D. Biasanya kita, karena sudah kadung akrab, dirayu atau gimana, mesti jumlah ini poin dikurangi. Nah, atau dia meminta sesuai dengan permintaan teman. Biasanya realnya seperti itu. Tapi kalau secara konsepnya, aturannya, ya kita jawabannya adalah yang D, Bapak Ibu. Betul kan ya? Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah. Padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menganggapi permasalahan tersebut? Nah, pada soal yang nomor 2 ini, jadi ada siswa yang ketahuan membawa HP. Nah, sesuai dengan aturan seharusnya tidak ada. Nah, kecuali ada aturan khusus. Nah, misalkan ada ulangan yang pakai HP. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan yang di sini, itu ada aturan yang sebenarnya tidak boleh
peringatan, kan sudah ada peringatan, jadi tidak boleh. Maka sikap Anda sebagai guru, nah kita sebagai guru itu harusnya ngapain, kan seperti itu. Oke, kita ke pilihan yang A. Memanggil siswa dan menasihatinya agar dia tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya. Yang B, apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas serta guru bimbingan dan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Yang C, saya akan lebih aktif dalam mencegah agar siswa tidak membawa handphone ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum bel masuk kelas dan menyita HP untuk sementara waktu. Saya menemui siswa tersebut yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Yang E, merampas handphone dan memanggil orang tua siswa tersebut agar ikut mengingatkan anaknya jangan sampai membawa handphone ke sekolah. Oke, kita cari pilihan yang paling pas. Kalau misalkan kita jawab yang E, tergantung dia pelanggarannya sudah yang keberapa kali. Tapi yang di sini kan tidak dijelaskan. Anggapannya ini adalah yang pertama. Kalau misalkan dia sudah berulang-ulang sampai 3 kali, maka jawaban yang betul yang E. Tetapi kita perhatikan soalnya. Nah, soalnya di sini Bapak Ibu itu masih pertama kali. Maka caranya kita langsung kelihatan, maka kita langsung menegurnya, yaitu langsung pada kejadian itu. Jadi bukan sebelum. Kalau misalkan kita jawab ada tadi pilihan sebelum bel, nah itu kurang pas juga. Karena sudah kita melihat pas kejadian, maka ya harus kita tindak pada kejadian itu. Sehingga untuk ini apabila mengetahui siswa, kalau misalkan kita jawab yang A, memanggil siswa dan menasihatinya agar tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajar. Ini juga betul. Apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini pada wali kelasnya. Kemudian guru serta guru bimbingan dan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Nah, saya kira ini untuk yang jawabannya itu adalah yang B. Ini yang sikap disiplin. Jadi apapun pelanggaran siswa itu ada guru BK khusus ya. Jadi untuk menangani hal-hal yang biasanya pelanggaran terhadap siswa atau wali kelasnya langsung. Seperti itu. Jadi kalau dalam sistem pemerintahan itu kayak polisinya. Nah, kalau guru BK itu lah pengadilannya siswa. Oke, baik Bapak Ibu guru, untuk selanjutnya yaitu yang nomor 3. Pujian yang diberikan kepada siswa merupakan salah satu bentuk penghargaan yang apabila diberikan secara tepat akan berpengaruh positif. Pengaruh positif yang dimaksud adalah pilihan yang pertama, yang A, yaitu membantu siswa melakukan introspeksi diri. Yang B, menjadi siswa untuk tidak berendah hati. Yang C, membantu siswa mengabaikan kekurangannya. Yang D, menyemangati siswa untuk berusaha lebih giat. Nah, ini yang pas. Jadi pujian itu adalah untuk memberikan motivasi agar lebih giat lagi untuk belajarnya. Kemudian kalau yang E, membantu siswa mengenali kemampuan dirinya. Nah, untuk yang nomor 3 itu adalah yang D. Itu 3 soal Bapak Ibu untuk sikap disiplin. Nah, selanjutnya, indikator yang selanjutnya materinya itu adalah sikap penuh panggilan jiwa. Berdasarkan, kita langsung ke soalnya Bapak Ibu. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman beserta guru,
Nah, pribadi yang mencerminkan saya adalah yang A, orang yang sulit untuk mengapresiasi perbedaan cara siswa dalam menyelesaikan soal karena membuat bingung yang lain. Orang yang dapat mempersepsi perbedaan, namun hanya untuk hal-hal yang hanya dapat dipahaminya saja. Kemudian yang C, orang yang bisa menyembunyikan pikiran, perasaan yang tidak senang terhadap siswa ketika ada perbedaan dalam menilai sesuatu. Yang D, orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberagaman untuk berpendapat, untuk sikap berperilaku yang telah toleran. Kemudian yang E, orang terbuka dengan masukan atau atas prinsip dan keyakinan diri serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Oke, baik, kita untuk jawabannya. Nah, ini sebenarnya soal berdasarkan introspeksi. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru pribadi yang mencerminkan saya. Introspeksi itu lebih menilai pada diri sendiri. Jadi mengevaluasi pada diri sendiri, menintrospeksi kekurangan, kelebihan seperti itu. Kemudian, di sini ada kata-kata dan pendapat teman sesama guru. Berarti kehabis introspeksi, dia bertanya sama temannya tentang dirinya, bagaimana saya ini. Artinya kalau dia seperti itu, maka sikap dari guru ini dia asli terbuka pada temannya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena dia mintanya pendapat. Di sini ada bahasanya pendapat teman sesama guru. Artinya tidak mungkin kan langsung ketemu guru itu berpendapat tentang dia kalau misalkan dia tidak ada sesi konsultasi sebelumnya. Artinya sikap seperti ini itu adalah sikap yang terbuka. Oke, berarti kita tinggal cari aja sikap yang terbuka, kemudian yang menerima masukan dari teman, kemudian ada kesadaran, adanya introspeksi. Oke, nah untuk pilihan yang tepat pada soal yang nomor 4 tentang sikap penuh panggilan jiwa ini adalah perbedaan tidak, orang dapat mengapresiasi perbedaan tidak, bukan malah berpendapat, ini malah konsultasi tentang dirinya. Orang yang bisa menyembunyikan pikiran tidak, dia malah minta berpendapat ya. Orang yang dapat mengapresiasi keberagaman tidak, orang terbuka dengan masukan atas prinsip. Ini yang betul. Jadi untuk jawabannya yang nomor 4 ini itu adalah orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Oke, itu untuk teman-teman guru. Nah, selanjutnya itu adalah yang nomor 5, masih sikap penuh panggilan jiwa. Nomor 5, ada seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan. Namun prestasi didapat tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Hal yang perlu disampaikan kepada siswa adalah yang A, tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa lain yang sungguh-sungguh belajar. Prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran disampaikan guru. Siswa yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan pelajaran tanda ada gangguan diri dari yang lain. Satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai dan mengikuti pembelajaran di kelas. Yang E, setiap siswa tanpa kecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran sampai guru selesai. Nah, untuk soal yang nomor 5 ini ada siswa
dia kurang memperhatikan, tetapi nilainya itu bagus. Berarti kita memberikan motivasi sama siswanya kalau misalkan tanpa memperhatikan nilainya bagus, apalagi memperhatikan, berarti otomatis nilainya tambah bagus. Maka kita sampaikan seperti itu. Nah, tinggal kita kalimatnya yang pas itu adalah yang B, yaitu prestasi akan lebih baik lagi jika mau bersungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran disampaikan guru. Nah, ini untuk jawabannya yang B. Itu untuk 2 soal tentang sikap penuh panggilan jiwa. Selanjutnya itu adalah sikap samapta. Menurut saya soal yang nomor 6, nah ini kita lanjut ya soal nomor 6. Menurut saya gambaran ideal seorang guru adalah gambaran seorang guru yang ideal. Yang A, memahami pentingnya perencanaan kerja dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Kalau yang B, memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan perwujudan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Pentingnya pelaksanaan kerja. Kalau ini pentingnya perencanaan. Ini perencanaan, kemudian ini pelaksanaan. Yang C, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah. Melaksanakan tanggung jawab. Melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Melaksanakan juga. Kemudian yang E, melaksanakan tugas secara mandiri. Ini ada tugas bahasanya mandiri. Oke, untuk sikap samapta. Nah, gambaran guru yang ideal itu adalah mana? Mari kita cek satu-satu. Samapta yaitu melaksanakan tugas dan bisa bekerja sama dan juga bisa bekerja sendiri atau mandiri ya sesuai dengan aturan dengan kinerja yang bagus. Nah, kan begitu. Berarti yang paling lengkap ini untuk jawabannya yang paling pas itu adalah melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi. Jadi mandiri sendiri ataupun berkelompok. Nah, itu masih sesuai dengan aturan yang berlaku. Deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah. Kinerjanya, perencanaan pembelajaran di saat pandemi COVID. Nah, apalagi di keadaan yang COVID-19. Sehingga jawabannya itu adalah yang E. Oke, untuk teman-teman Bapak Ibu guru, kita lanjut soal yang terakhir tentang sikap samapta. Soal yang ke-7. Guru untuk menyesuaikan dengan kaedah-kaedah pembelajaran dari pengembangan lembar kegiatan peserta didik atau disebut dengan LKPD sebagai pedoman belajar siswa dalam pembelajaran daring atau online. Nah, pengembangan yang dilakukan oleh guru menggunakan prinsip ikuti. Baik Bapak Ibu guru, mari kita cek ke pilihannya. Yang A, mengembangkan kemandirian. Kemudian yang B, berbasis teknologi informasi. Yang C, berpusat pada peserta didik. Yang D, berbasis konteks. Kemudian yang E, berbasis kekinian. Kekinian berarti mengikuti zamannya. Oke, untuk kata kunci yang nomor 7 itu adalah pengembangan. Nah, pengembangan pada LKPD. Itu yang sebagai pedoman dalam pembelajaran daring. Daring berarti ada perubahan dari pembelajaran dari yang
awalnya itu biasanya tatap muka atau secara langsung. Nah, sekarang karena ada keadaan COVID misalkan, itu harus ada perubahan. Nah, perubahan itu kan menyesuaikan, maka berbasis pada kekinian, yaitu jawabannya adalah yang E. Nah, itu untuk Bapak Ibu guru untuk kali ini videonya. Nah, semoga bermanfaat. Support channel ini terus dengan cara subscribe. Nah, bagi yang sudah subscribe bisa klik like-nya atau bisa di-share ke teman-teman guru juga yang membutuhkan. Soal-soal ini saya sampaikan atau saya kasih sesuai dengan kisi-kisinya. Saya urutkan dari indikator kemudian dari pelajarannya juga. Untuk setiap tingkat, untuk atau setiap jenjang itu yang awal sampai jurusan itu semuanya sama indikatornya. Cuman ketika kita ke jurusan, mapelnya itu baru yang beda. Entah dari guru SD, SMP, ataupun SMA, atau SMK, MTS, ataupun MA. Jadi pada soal misalkan sikap disiplin, sikap tegas, nah itu juga semuanya sama, dapat kisi-kisi indikator seperti itu. Oke, gitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi untuk masa depan yang lebih baik.